Kang, kayu bakar kurang kan? Wah, emang butuh berapa banyak lagi, Bok? Kayak malam lah. Kayak semalam yang kemarin. Oke. Paling nyari ke bawah lagi tuh ya. Nah, sok atuh. Siap. Saya tuh langsung berangkat. Ah, sok. Oke. I've been thinking for days, yeah, I've been thinking for years, that I'll tell myself I'll stop the things that keep me from you, dear, but I keep on losing it. Oh, I keep on losing it. And I keep hoping that I'll change. Yes, I believe I'll be a saint. And I keep myself from feeling with the pictures that I paint, but I keep on losing it. Halo, Skoy. Mana? Tahan. Kaki juga nyampe, Skoy. Tenang. Kayu bakar mah banyak. Pokoknya mah go lah. I've been wasting all my days. Yes, I've been wasting them for years. And I do my best to block the thoughts and hope they disappear, but I keep on losing it. Oh, I keep on losing it. I think that I need to rearrange things. I'll be a man of God in the way. Wash away my sins and have my soul cast in the lake and burn my days away. Oh God, I've lost the only thought that keeps me sane. Weh, Kakang, Ih, Mang Budi. bawa di cab, Kakang. Iya tuh, Mang. Ini salah satu mobil yang bukan Land Rover. Keren, Kakang, Di cab ya namanya nih. Double cabin, tapi ini kenceng, Kang, mobil, Kang. Kenceng lah. 4 wheel kenceng. Jos atuh. Sekarang gini, Kang, Land Rover juga. Ini kan bukan mobil, Kang, tapi spesial vinsil. Gimana tuh, Mang? Special vinsil tuh. Saya sering gunakan di beberapa kebencanaan, Kang. Mobil ini. Jadi suka dipakai dalam mitigasi bencana, Kang, juga. Ya udah tuh, Mang ya. Kita ke atas, ada temen lagi nungguin. Siapa, Kang? Itu Rifan Sabok. Kebetulan dia lagi ada di Indonesia. Udah lama nggak ketemu. Go tuh, Kang. Ayo, Mang. Kenalin nih, Bang Budi ya. Kang. Siap. Oke. Lagi apa ini? Biasa kan. Masak smoke brisket. Baik, ini pasti kelezatan lagi nih. Bang Budi sih, tadi diajak malam camping, nggak datang. Aduh, Kang. Kan Rover Experience dulu waktu, Kang. Kan cuan-cuan order ya. Benar-benar kan.
Kok jadi tiba-tiba berkabut gini Kang datang Akang? Waduh, jadi saya yang disalahin ini. Ini nih gara-gara si Buhun. Selalu itu mah. Aduh, gimana tuh? Mau duduk dulu atau Boleh nanti makan bareng aja Kang. bantu apa tuh saya? Nggak usah, Akang duduk aja lah. Ayo mang, dah abuk mah. Gak mau diganggu kalau lagi masak biasa. Gak mau ketahuan umur rahasianya teh. Jalan aja dulu Akang. Siapa tuh? Saya tinggalin dulu ya. Siap Kang. Oh, ayo Kang. Di sini pemandangannya view banget, Kang. Gimana mang? Pemandangannya view banget deh. Ya gitulah, bisa ngajak sekawanan, bisa nongkrong di sini. Tapi itu mang, apa ya yang nonjol batu gede kayak di aquascape? Itu Kang, apa? Sesar sama Patahan yang kira-kira kurang lebih sekitar 29 km lah dari timur sampai ujung barat tuh. Itu cukup membahayakan juga, Kang. Kalau ada geseran gitu, Kang. Tahu nggak geseran? Gimana tuh mang? Ya ada getaran gitu, karena di situ kan ada celah patahan gitu. Oh gitu. Itu yang ditakutkan para warga sekarang, Kang. Tapi harus bagaimana gitu sikap warga? Tapi kan sekarang kalau kita ya ngeliling daerah sini, udah ada tuh mang pelang-pelang yang awas bahaya patahan. Terus kalau kita sebelah sanain, awas ada aliran lahar dingin. Gitu. Berarti Informasi termasuk ring of fire juga ini ya daerah. yang memang Indonesia kan ring of fire. Benar-benar, Kang. Tapi nggak apa-apa lah, mumpung belum terjadi, kita kan harus mengantisipasi itu, Kang. Salah satunya dengan membuat bangunan yang eco-friendly lah. Jadi gimana mang bangunan eco-friendly itu? Salah satunya anti gempa atau anti geseran. Cuman memang sekarang kan sudah terjadi bangunan-bangunan berdiri beton, Kang. Emang harusnya pakai bahan apa mang kalau pengen bangunan yang eco-friendly, tahan gempa? Sebetulnya bukan tahan gempa, tapi didesain mereka supaya lebih simpel dan lebih ramah lingkungan, Kang. Termasuk pada saat terjadi gempa gitu. Nantilah ada teman saya ahlinya lah, Kang, itu karena saya tidak berhak untuk ngobrolin itu karena bukan ahlinya lah saya mah, Kang. Wah, gak sabar pengen ketemuin. Tapi ini, Kang, berbicara tadi ya, di cab Kakang yang tadi dipakai itu, sebetulnya sama Land Rover itu bisa kolaborasi, Kang. Kolaborasi gimana? Karena di wilayah bencana biasanya si Land Rover tuh tergabung di ERU, Kang. Apa itu mang ERU teh? Emergency Response Unit. Oh, Nah, jadi tim advance biasanya untuk membuka data awal ketika terjadi bencana, Kang. Tim asesmen, salah satunya di camp suka bawa motor kan di belakang yang Kakang suka tuh. oh iya sih. Oh iya, Kakang pakai di cab tuh emang buat ngangkut motor sih mang. Kan kayak di jalan, kadang kalau mau main jalur di jauh lah harus diangkut lah motornya ke double cabin biar nggak dipakai di jalan. Iya, justru manfaatin, Kang, dua kendaraan ini supaya bisa bermanfaat buat mitigasi bencana, Kang. Salah satunya motor juga sama kan, dari kemarin Kakang siap untuk belajar itu, Kang. Wah, siap banget atuh dengan bimbingan para suhu. Kang, kalau ngomongin para suhu, sebetulnya ada sesepuh, Kang.
dia menerbangkan. Kang, ini dulu Kang, kesegaran dulu Kang. Ini Waduh. Kakang yang bawa Kang. Teratai salju lagi, Lantai Kang. salju ini. Kehangatan lagi ya tuh Mang. Ini Wah. baru yang originalnya tapi Kang. Nanti gitu. ada yang diraciknya. Terbaik. Siap atuh Siap. Kang Abok. Udah kehangatan lagi wae Mang. Atau cheer dulu kalau gitu, Dulu Kang. atuh, Kang. Jadi gimana Mang tadi? Rada kepotong sama Kang Abok. Kang, saya tinggal dulu atuh. Nanti Oh. dipanggil lagi kalau udah ready makanannya. Siap, siap atuh. Ya. Saya jelasin dulu ini sebentar Boleh. ke Kakang. Kita dulu Kakang lah. Oke, siap. Ya, Kang. Siap. Wilajeng Kang Abok. Siap. Nuhun, Kang Abok. Yo. Kang, teratai salju ini tahu nggak, Kang? Salah satu fungsinya adalah melancarkan aliran darah, Kang. Iya Mang. Soalnya kan kehangatan. Jadi anget wae gitu ya ke badan teh. Enak lah. Kang, ngomong-ngomong tentang para suhu, saya pernah mendengar ada sesepuh kita menerbangkan pesawat Blatik dengan misi menyebarkan informasi lewat selembaran, Kang, di utara. Kenapa hal itu dilakuin Mang? Maksudnya apa tuh? Karena itu persis di sesar dan di patahan, Kang. Itu bahayanya, Kang. Agar pembangunan tidak terlalu masif, Kang. Kira-kira boleh gak Mang? Saya dikenalin lah ke sepuh itu. Boleh, Kang. Tapi sayang, orangnya begitu humble, tapi sekarang sudah almarhum. Wah, sedih banget sih Mang. Tapi legasinya masih kuat, Kang. Ini yang perlu kita perjuangkan, gitu. Karena misi tersebut yang harus kita sampaikan. Boleh gak Mang? Kakang lebih banyak tahu mengenai informasi tentang beliau? Boleh, Kang. Karena sosok beliau banyak menginspirasi orang Emang menginspirasi kayak gimana Mang? di dunia penerbangan, Kang. Yang jelas nih, Kang, beliau adalah orang pertama yang mendirikan komunitas penerbangan di Indonesia. Wah, terbaik ya Mang. Nah, beliau selain itu banyak juga hobi-hobi yang lain, Kang. Salah satunya seperti kita, Kang. Kakang kan main motor. Saya main 4x4, Kang. Bukan seperti kita tuh Mang. Kita seperti beliau. Oh iya. Itu, Kang. Maksudnya sebetulnya kita tuh sudah diberi contoh sama sesepuh kita dulu, bagaimana cara main mobil, bagaimana cara main motor, dan di situ ada hobi yang lain, berburu, Kang. Itu asik juga, Kang. Semua hobi beliau pengen kita lakuin ya Mang. Iya, tapi kan sekarang tempat bermain kita semakin sempit, Kang. Wah iya sih, karena pembangunan yang masif tadi Mang. Betul, jadi ya apapun yang kita lakukan sekarang ya sesuai dengan kebutuhan lah, Kang. Mengenai tadi tuh mitigasi ya di patahan, ya bencana lah. Nah sekarang kita persiapkan itu aja, Kang, karena itu cukup berat sebetulnya untuk kita sebarkan kembali, Kang. Betul Mang. Tapi ngomong-ngomong, cuaca mendung lagi ya Mang. Tadi kabut, terus panas, menterang. Sekarang mendung. Dampak, Kang, dampak banyak permainan Permainan kayak gimana Mang? permainan kayak gatrik, Kang. Emang gimana sih gatrik teh? Permainan lempar tongkat sembunyi tangan, Kang. Kayak gitulah. Emang tolongin pisan sama Udah jarang John kia. Ayo atuh, makan dulu. Siap. Udah siap nih. Wah, Kang Abok. beneran ya. Kukurubukan. Ayo, Go, Let's go lah. gas gas.
Wah, edan makan enak lagi ini mah, Kang. Baik. Wah, lalat Mang. Lalat ya. Alat-alat liar mulai terik nih. Tapi nggak masalah lah. Tadi pagi kan kita berkabut nih. Tapi kita coba nih makanan enak dari chef ya. Oh iya. Bok, gitu makanan apa aja sih? Ini appetizer pertama ada gandum bread Ya. sama onion, tomato, sama slice brisket. Tetap sausnya barbecue sauce. Ya. Udah itu ada sandwichnya juga, Kang. Itu ada sandwich brisket, Ya. tapi dia rasanya lebih gurih, lebih segar. Waduh, udah pengen coba ini, Bob. Boleh? Bentar dulu, Mang. Ini juga belum dijelasin. Oh, Yang ini nih, agak ada warna-warna nih. ini signature dish-nya, Bang. Oke. Signature dish-nya ada slice brisket smoke with baby potato, sausnya barbecue sauce. Ya. Tapi fusion ini ada tradisional sambalnya. Kayaknya ini nih. Tapi coba dulu yang itu lah, Kang. Oke. Boleh langsung coba ini. Boleh? Gas. Gas. Ulala, itu memang kejatan, Kang. Pastinya tuh, Mang. Sekarang saya boleh nyobain ya. Go. Chef, di samping. Silakan, Kang. Ulala. Pantesan ya, Mang. Semalaman diusir, nggak mau Ketahuan. ketahuan. Ini nyekul baru. Bok, sekarang mah boleh beneran ya nanya-nanya soal Boleh. gimana cara bikin brisket nge-smoke dari semalam atau Jadi pertama si dagingnya dimarinate dulu. Dimarinate 1 harian, simpan di suhu chiller dengan tertutup, simpan aja. Udah itu baru besoknya baru bisa di smoke. oh berarti kemarin daging dibawa itu udah posisi udah dimarinate ya? Udah dimarinate 1 hari sebelumnya, sebelum smoke. Nah, smoke itu bisa 8 jam, Kang. 8 jam. Lumayan lama juga. Jadi pas kakang tidur, Nge-smoke gitu tuh. aduh, Jadi tinggal dia bisa proses, tinggal cuman harus ada pengecekan juga, takutnya suhunya mati atau turun. oh gitu. Jadi dia matangnya tuh dari asap, Kang. Jadi nggak pakai api, dia benar-benar asap, smoke, namanya juga smoke brisket. Nah, daging yang paling enak tuh brisket, yang paling enak buat di smoke tuh, Kang. Oh jadi gitu. Terus ada nggak sih kayu apa aja yang bisa dipakai buat nge-smoke? Enaknya sih kelapa, ada yang lebih enak rambutan, cuman agak susah. Jadi biasanya pakai batok kelapa itu juga bisa. Oh iya ya, susah sih di Susah. utara pohon rambutan. Ya. Jadi makanya ngakalinya pakai kelapa. Kelapa juga wangi buat ke asapnya. Ke dagingnya pun jadi enak. Cobalah Kang Bud Yang ini ya. yang ini. Kita coba daging terenak brisket. Bedol. Ke bawah. Kurang enak, Masa Kang Bud? ya kurang, ya enak. Terusin ya. Makan. Tapi Bok, saya baru lihat smoke brisket ala-ala luar, terus di infuse sama sambal tradisional. Emang gimana sih cara Jadi ini tuh kita fusion, Kang. fusion? Jadi menu luar tapi tetap tradisionalnya ada. Makanya kita pakai tradisional sambal. Kita pakainya tradisional sambal matah. Itu lebih enak di mulut, dicampur sama barbecue saus, Kang. Makanya jos, Kang. Udah pardu makan mah. Siap.
Jadi gitu Kang, jadi difusion antara barbecue sauce dengan tradisional sambalnya. Duh, nyelek, Ada minuman apa ini? Ini sama Kang kayak tadi, teratai salju, cuman ini dikasih cinnamon stick sama raspberry. Jadi ada campurannya, jadi lebih segar. Kita coba ya. Kang, udah nyoba belum, Kang? Belum Mang, dari tadi ngelihat Mang fokus makan. Coba dah. Sambil cheers dulu dong. Nah, ini kita udah habisin nih makanan Abok tadi yang lezat sekali gitu ya. Ini ada apa istilah food waste sama food loss. Ya. Itu yang memang berpengaruh juga terhadap lingkungan. Kira-kira ada sesuatu yang bisa dibuat atau kedepannya gitu, Abok bisa jadi apa gitulah. Bisa Kang, kayak kulit bawang, Ya. kulit wortel, sayuran-sayuran, kita bisa buat stok Bang, vegetable stock namanya. Itu bisa jadi kuah bakso, kuah mie. Kalau dari tulang-tulangan unggas itu bisa jadi chicken stock. Oke. Itu bisa jadi buat sup. Nah, ini yang banyak tidak terjadi. Biasanya kan suka jadi bahan sisa itu. Ya. Dibuang begitu saja menumpuk sehingga menimbulkanlah sampah makanan gitu. Bener nggak, Kang? Bener sih Bok, baru tahu malahan mah. Jadi sampah sisa-sisa dapur yang kayak tadi kulit Ya. bawang gitu ternyata bisa ya Bisa dipakai itu bisa buat buat vegetable stock, chicken stock, beef stock. Itu masih bisa. kalau saya mah belajar di kampus paling banter sih ke bioteknologi. Ya. Ya paling di composting, skala rumahan sampai ke skala komunal. Bahkan yang sekarang lagi rame-rame black soldier flies yang sampah makanan direcah jadi maggot ini pakan unggas yang katanya proteinnya tinggi. Itu juga Black bisa. soldier ya, Kang ya? Soldier. Black soldier namanya ya. Itu juga bisa Kang. Tapi kita biasanya kalau yang ngerti dapur nih, Ya. yang biasa di dapur mereka jadi nggak ada yang bahan tersisa. Jadi semua digunakan kayak kulit-kulitnya bisa jadi Mantap, Menarik sih Mang ya, menarik. Memang Abok ilmu baru. ilmu baru ya buat teman-teman ya. Nanti kita coba Abok aplikasikan lah biar nanti kita sosialisasikan juga. boleh Bok, boleh Kang. bukan begitu, Kang? Harus satu Mang. Harus. Nah Bob, menyangkut soal cuaca ekstrim ya. Kadang hujan, terus di sela-sela musim penghujan ada kemarau, panas banget gitu. Panasnya teh beda lah gitu. Itu teh dari karena iklim kita emang udah nggak baik-baik aja. Jadi kayak yang tadi sempat di-spill soal sampah organik atau food waste. Ya. Kan food waste itu bakal nyampe ya ke TPA untuk saat ini. Dan itu tuh akan nyampe ke TPA dan menumpuk sehingga menghasilkan gas metan. Nah, si gas metan ini tuh salah satu dari GRK, gas rumah kaca. Kayak semacamnya mah CO2, metan tadi sama lain-lain. Jadi si gas metan ini dan atau GRK yang lainnya dia itu terakumulasi di lapisan ozon. Jadi seharusnya dari atmosfer kan Ya. cahaya matahari turun, setelah itu dipantulin oleh bumi. Tapi dia nggak bisa keluar karena ada penumpukan GRK tadi. Jadi dipantulin lagi ke bumi, makanya panas nih si bumi itu panas. Jadi kayak efek rumah kaca. Ngelekep. Nah, ngelekep kalau kita masuk mobil, Ya. Olahraga tuh, Kang. makanya Ngelekep. makanya gunung es mencair. Nah, banjir, itu yang ditakutkan, yang dibahayakan. kenaikan level muka air. Benar sekali. Gitu mah. Tapi sih dari solusi tadi dari Abok ya, kayak melakukan hal yang kecil lah gitu, sampah dapur kayak gini-gini, Ya. kita bisa menjadikan vegetable stock. Kita aja dulu yang ngelakuin. Terus orang-orang tahu gitu bahwa untuk melakukan hal ini tuh ternyata ada manfaatnya. Ya. Padahal bisa dilakukan dengan mudah ya. Ya. Kok kebayang nggak Mang? Kalau semua Indonesia tahu atau dunia tahu bahwa hal ini tuh bisa dilakukan, nggak akan ada lagi sampah organik yang bisa ke TPA. Nice atuh, Kang.
Apalagi sekarang warga masyarakat mana sih yang mau tempatnya jadiin TPA? Ya. Bau ya Kang, itu yang paling utama kan, dampaknya terasa langsung mulai dari perjalanan juga kan sampai ke TPA itu kan sangat mengganggu sekali itu, tidak sedap lah. Asli Mang. Itu Ya satu langkah kecil yang baik itu Kang, Abob melakukan hal itu ya. Kita harus coba terus nih Kang. benar. Makanya kan benar-benar tadi dikasih ilmu baru. Oh ternyata bisa gitu ya. Tapi Kang, sebelum ada food waste sama food loss, itu ada pencegahannya. Dari plating nih, Kang. Dari plating itu tuh udah diperhitungkan gramasinya, proteinnya berapa, kalorinya berapa. Tapi kan orang masyarakat kita sedikit nggak kenyang. Jadi kita tuh harus bisa ngerubah mindset itu dulu, Kang. Padahal itu udah sesuai gitu. Ya. Kebutuhan kita tubuh tuh udah segitu gitu. Ya. Kayak contoh pahitnya kayak di catering tuh, catering mereka ngambil banyak sisa. Nah, dihabisin. Itu problem juga tuh, itu harus dari diri kita sendiri dulu sebelum kita ke orang itu. Jadi ambillah secukupnya. Jangan sampai berlebihan. Hasilnya nggak kemakan, kebuang. Nah, itu Sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan, Kang. Setuju. Ilmu baru lagi Mang. Sesuai kebutuhan. Di alam pun sama, kita tuh mengambil juga harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan serakah lah Kang. Ya, Siap Abob, konsep ini diterapkan di tempatnya Abob. oh sangat siap, Kang. Soalnya sekarang demi sedikit udah menerapkan itu, Kang. Dari food waste, food loss, sedikit demi sedikit. Tapi kedepannya pasti dilakukan dengan semaksimalnya, Kang. Dan saya pengennya juga ke yang lain nyebar, Kang. Jadi biar tahu juga nih orang-orang yang punya resto, punya kafe juga, jadi nggak kebuang-buang. Baik. Nah itu Kang, salah satu perbuatan baik yang tiada terputus. Gimana? Siap Kang? Siap atuh Mang. Gas!